Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi 'ammal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi alladzina shuddu bi anjumil fil ihtida. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah. Inna Allah kana 'aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wal-zalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Sadaqallahul 'azim wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Bapak Hidayat selaku penanggung jawab kajian ini. Seorang ulama pernah ditanya, bima arafta rabbak, begitu bertanya, bagaimana engkau bisa mengenal Allah? Maka beliau menjawab, aku mengenal Allah ketika aku mengalami kegagalan-kegagalan atas hal-hal yang aku cita-citakan. Aku mengenal Allah ketika aku mengalami kegagalan-kegagalan atas hal-hal yang aku cita-citakan. Kayak nikah, mau perawan, dapat janda, gagal. Tidak apa-apa kalau setelah dapat janda kemudian ketemu Allah. Pengen jadi dirut, gagal. Tak apa-apa kalau dengan gagal kemudian ketemu Allah. Ada orang yang pengen kaya Pak, sampai mati belangsak. Pas mau dikuburin itu masyarakat musyawarah dulu, duitnya dari mana buat kuburin. Padahal kalau teman-temannya waktu hidup, dia orang dari dulu cita-citanya pengen kaya. Subhanallah, sampai mati belangsak. Tidak apa-apa kalau sebelum mati kemudian ketemu dan berhasil menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya berangkat dari sesuatu yang saya setiap kali ditanya judul bingung betul. Ini judulnya apa? Tapi kurang lebih seperti itulah gambaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada ulama lain yang mengatakan, Syekh Abdul Arabi mengatakan bahwa apabila aku punya keinginan dan terkabul, aku bahagia sekali. Tapi kalau tidak terkabul, aku bahagia berulang kali. Kalau punya angan-angan, punya cita-cita, terus tidak terkabul, bahagianya cuma seketika itu aja, bahagia, senang. Tapi kalau tidak, aku bahagianya berulang kali. Agak aneh. Kalau kita biasanya atau saya sebaliknya, kalau punya keinginan terkabul, saya bahagia banget. Tapi kalau tidak terkabul, kecewa berat. Tapi ternyata ada orang yang justru sebaliknya. Ketika keinginan dia terkabul, ya bahagia, ya cuma sekali aja, seketika aja. Tapi kalau nggak terkabul, bisa berulang-ulang kebahagiaan itu. Farihna marratin, aku bahagia berulang kali. Gimana caranya orang bisa begitu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dulu pernah mengatakan, kalau aku berdoa, doaku dikabul, aku senang. Tapi sekali. Tapi kalau doaku tidak dikabul, aku senang berulang kali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah menyadari batas kemampuan manusia dan ketidakterbatasan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah orang santri di pesantren, anta turid ana urid, wallahu fa'alun lima yurid.
Bapak mau katanya mengut saya sebagai menantu, saya juga mau jadi menjadikan bapak sebagai mertua, kira-kira begitu. Tapi wallahu fa'alul lima yurid, ada yang di atas kehendak kita dan keinginan bapak dan keinginan saya, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benteng di dunia ini yang paling kokoh, benteng itu takdir. Benteng apapun di dunia ini bisa dijebol. Bisa dijebol. Hatta bentengnya Ya'juj Ma'juj itu suatu ketika jebol. Akhirnya Ya'juj Ma'juj keluar. Tapi khusus untuk benteng yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa dijebol. Sekalipun sehebat apapun usaha dan keinginan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu berangkat daripada keterbatasan kita sebagai manusia. Informasi yang kita dapatkan terbatas, pandangan kita terbatas, hasil daripada pendengaran kita terbatas, hasil daripada gerak tangan kita terbatas, hasil daripada langkah kaki kita terbatas. Dengan keserbat terbatasan yang kita miliki itu, jamaah yang dimuliakan Allah, biasanya kalau ada sesuatu yang kita inginkan kemudian tidak terbukti, tidak terjadi, kita kecewa. Mari kita lihat sekarang contoh yang konkret dulu dalam Al-Quran. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kurang gimana itu keluarga Imran itu menginginkan istri daripada Imran yang Hana, ingin sekali punya anak laki-laki. Sampai-sampai ketika kemudian beliau hamil, beliau menazarkan, nadartu laka ma fi batni muharraran, anak ini nanti kalau lahir dia akan kubebaskan dari kerja apapun kecuali satu kerja saja, berkhidmat kepada Allah lewat mengurus agama dan Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, itu keinginan, itu iradah, itu keinginan, cita-cita, angan-angan, harapan daripada Hana, dan sudah barang tentu suaminya. Begitu peroncot itu lahir, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Begitu brojol lahir, perempuan. Karena Hana ini orang yang taat syariat, dia ngerti kalau perempuan gak mungkin bisa mengemban tugas sebagaimana yang dicita-citakan. Dan kebayangannya, karena dalam benak beliau itu ketika menginginkan jabang bayi yang lahir itu laki-laki, biar bisa mengemban risalah, biar bisa mengemban tugas-tugas yang diemban oleh keluarga ini secara turun-temurun. Tapi ketika yang lahir itu ternyata perempuan, faham, gak bisa. Kalau Rabbi ini wada'tuha unta, ternyata perempuan. Semuanya apalagi ketentuan Allah. Tapi orang model beliau begini nih Pak, ketika keinginannya tidak terkabul, itu farahna marratin, saya bahagia berulang kali. Kenapa? Karena keinginan saya itu dibatasi oleh keilmuan saya. Ilmu yang terbatas itu dibatasi oleh cupetnya otak saya, dibatasi oleh ketidaktahuan saya. Sehingga keinginan saya itu ya belum tentu baik buat saya. Ketika Allah berkehendak lain, malah gembira. Ini mesti lebih bagus hasilnya ini. Kenapa? Karena Allah itu gak terbatas ilmunya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ahata kulla syai'in 'ilma. Jadi orang-orang ini lebih percaya sama Allah daripada sama dirinya. Maka ketika keinginan mereka tidak terkabul, mereka bahagia. Kenapa? Karena mesti baik menurut Allah. Karena Allah pasti punya rencana yang jauh lebih baik. Syukur bukan keinginan kita yang terkabul. Begitu istilahnya. Barat para ulama mengajarkan, kalau ente musyawarah, usul ente diterima, ente istighfar. Astagfirullah, aku datang terlambat, usul langsung diterima. Astagfirullahaladzim, jangan malah usulku ini jadi asbab bencana. Tapi udah ditolak usulnya, wah negel kita, sudah ilhas, sudah kita desakkan usul kita dengan sejumlah argumen, ternyata malah ditolak. Selesai
selesai musyawarah kita bilang alhamdulillah, ikhtiar entek-entekan nang meeting nang musyawarah rapat tadi, tapi ternyata ditolak. Alhamdulillah. Mungkin kalau diterima malah jadi asbab bencana. Abu Bakar Siddiq itu pas usulnya diterima nangis. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala usulnya ditolak itu gembira. Rupanya tawanan Badar ini ketika dimusyawarahkan oleh Nabi sama Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, kita gunakan dan manfaatkan saja mereka, kita daya gunakan mereka. Mereka ini orang-orang pintar, keluarganya juga banyak duit. Khalas, kita minta tebusan, lepas itu kita pakai ilmunya, suruh ngajarin anak-anak kita baca tulis. Pendapatnya gimana Umar? Kata Umar, alah ya Rasulullah, seorang kafir, bunuh saja. Rasul sebagai pemimpin yang bijak juga kemudian menghargai kedua usulan itu. Kata baginda Nabi, adapun engkau wahai Abu Bakar, kau ini macam Ibrahim. Dalam doanya Ibrahim berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Ya Rabb, kalau engkau menyiksa orang-orang itu, mereka hambamu, hakmu untuk melakukan apapun terhadap mereka. Tapi wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau maafkan mereka, engkau maha pemaaf lagi maha perkasa. Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Adapun kau ya Umar, kata baginda Nabi SAW, kau macam Nabi Nuh ketika berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayya. Besoknya dua sahabat ini menemukan Rasulullah sedang menangis di bawah pohon kurma. Saya sembuhkan. Ada apa rupanya? Mendekatlah mereka berdua. Apa kata baginda Nabi? Azab Allah sudah berada di atas pucuk-pucuk pohon kurma. Aku dianggap dengan membebaskan tawanan dan kemudian mendayagunakan kemampuan mereka. Aku dianggap tabtaghuna aradul hayati dunya, bahwa aku menginginkan dunia mereka. Rupanya Allah lebih menghendaki kalau tawanan ini dibunuh saja sebagaimana usulnya Umar. Hanya karena aku ambil keputusan itu atas dasar musyawarah, maka azab itu tertahan di atas pucuk-pucuk pohon kurma. Begitu. Tuh, orang yang ngerti takdirnya Allah tuh Pak, kalau usulnya ditolak itu begitu. Gak malah bikin organisasi baru. Maksudnya kita bikin tandingan, bikin tandingan. Saya kira apa zaman tandingan. Sebentar lagi Ustaz tandingan Ustaz. Subhanallah. Maka ketika tidak terpenuhi, falamma wada'atha, berajal perempuan, qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Masa Allah perlu dikasih tahu? Allah yang kasih. Enggak. Senang aja orang-orang begitu itu muji Allah. Gak perkara dikabul, gak dikabul. Pokoknya munajat kepada Allah itu merupakan sebuah kelezatan tersendiri. Makin lama cita-cita tak terkabul, makin asik kita dalam lautan tahajud. Itu ibaratnya begitu. Rabbi inni wada'tuha untha walaysa dzakaru kal untha. Tapi masalahnya perempuan gak seperti laki-laki. Tapi karena kemudian ketentuan itu diterima dengan sepenuh hati, bahwa di atas iradah makhluk ada takdir daripada Allah, di atas segala cita-cita ada benteng takdir, dan Allah tentukan semua dengan ilmunya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah yang bilang. Antum a'lamu amillah. Yang tahu itu siapa? Kamu apa Allah? Kata Allah. Mau apa lagi selalu begitu? Rupanya di balik rencana itu memang Allah siapkan yang lahir ini Maryam, yang kelak lewat Maryam itu Allah akan bikin proyek percontohan kudratillah dalam bentuk penciptaan manusia pasca Adam. Dijadikan sebagai satu ayat di antara ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah dari Maryam itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu kita perdalam ini, Bapak sudah maklum semua. Sebagaimana Ibrahim mengharapkan pengen punya anak dari Siti Sarah, dilalah dari Siti Sarah itu punya anak. Doanya sengeyel doa Nabi Zakaria. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita berdoa seperti itu mungkin istri marah sudah. Kaf ha ya ain, so dalam konteks Zakaria.
Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ana ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria itu sadar betul, Rabbi inni wahana al-'azmu minni, ya Allah, tulang-tulangku sudah rapuh, wasta'ana ar-ra'su syaiba, kepalaku sudah uban, berkilauan dengan uban, sudah memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak akan pernah merasa kecewa dengan memohon padamu. Dah aki-aki begitu Pak, dan istrinya sudah wa mar'ati aqir. Dia bilang, istriku juga mandul, tapi minta anak. Ini doa paling aneh. Sudah tahu dah aki-aki dan bini mandul, kok minta anak? Apa enggak diketawain sama tetangga? Kalau kita bukan cuma tetangga yang ketawa, istri tersinggung. Coba bapak sudah 15 tahun, 20 tahun rumah tangga nggak punya anak, dan istri sudah divonis menepos sama dokter, kemudian bapak doa, ya Allah karuniakan hamba keturunan yang soleh. Itu istri lagi suruh tahajud dan assalamualaikum. Bang, belak-belakan aja deh kalau mau kawin lagi. Abang udah tahu, baru tadi siang saya divonis menopos. Abang pakai doa lagi minta keturunan. Belak-belakan aja abang kalau memang udah punya. Kenapa? Karena istri tidak terlatih dalam kudratillah, gak terbiasa yakin sama keperkasaan Allah, kehebatan Allah, kudrat Allah, kekuasaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria tahu. Bahkan ketika doa itu dikabulkan betul, kaget. Bukan gak yakin sama Allahnya, kaget, jangan-jangan keliru lagi keinginan ini. Begitu. Masa iya ada Nabi kaget sama kudratillah? Nabi apa? Sampai nanya, anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashar. Kalau Siti Maryam, kalau beliau anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqil. Mana mungkin ya Allah saya punya anak? Wa qad balaghani al-kibar, saya sudah rentah, wa imra'ati aqil, bini saya mandul. Masa Nabi gak percaya kalau Allah punya kuasa? Percaya, cuma takut di keinginan dikabulkan, ternyata tidak baik menurut Allah. Jadi begitu dikabulkan tuh malah takut sendiri. Jangan-jangan ya, kok maunya aku sih yang dieksekusi? Jangan-jangan maunya aku ini malah keliru. Bagus yang maunya Allah itu. Lah kok minta? Lo minta itu domain sendiri, itu urusan ibadah. Gak perkara dikabul gak dikabul, orang-orang begini ini minta-minta aja. Allah bilang, ud'uni, lu minta aja sama gua. Gak ada batasnya, lu minta aja. Minta aja. Minta pergi ke Makkah sampai mati, jangankan umroh. Jarang Wali Songo gak kalaman, tapi tetap mintanya itu jadi ibadah Pak. Sampai minta poligami tiap hari. Umpama bawa sampai busuk gak dikabul, tapi doa, ya Allah, merana hati hamba melihat cerita anak-anak yatim. Tenangan doanya, bawa sampai mati, dipedeli ia sama istrinya. Sampai di depan multazam gak diamini sama istrinya. Gak percaya, mau aku gak mau ngamin doa sampean mas. Takutnya sih doa sampean sing hari-hari ini makom mustajabah. Jadi suaminya doa gini, tangan terbuka, istrinya doa tangan terbalik terus. Maksudnya jangan dikabul ya Rob, jangan ya Rob. Ini tafaul katanya, dapur balak begitu. Jangan. Tapi doanya itu, karena ini urusan ubudiyah sama Allah, doanya dapat poin. Mencek kurang sunnah atau peperhitnya, untuk siapa nggak doa. Ya, udah poligaminya nggak dialami, minimal ya dapat ganjaran doanya, atau dapat ganjaran niatnya. Ini mah niat kagak, doa kagak, ya, melakukan juga enggak, jadi kehilangan banyak ganjaran. Jadi bukan perkara masa ya si orang kayak Nabi Zakaria nggak yakin kuasa Allah, yakin. Cuma ketika Allah bilang, aku akan gembirakan engkau dengan seorang anak yang namanya Yahya, lahir aja belum, namanya disebut malu. Ini belum lahir, ini Nabi
Yahya dikandung aja belum. Allah udah bilang, entar namanya Yahya. Entar namanya Yahya. Coba. Saking pastinya Allah bakal kabulkan, saking pastinya bakal Allah berikan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kesengajaan Nabi Zakaria itu doanya minta keturunan sama Allah, berharap itu datang dari Siti Sarah pertama kali. Enggak, malah datang dari Siti Hajar. Tambah masalah baru. Tapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu faham betul bahwa yang punya rencana atas hidup bukan kita, yang punya rencana besar atas hidup ini Allah. Maka Allah pasti punya rencana dengan semuanya ini. Sehingga ketika dalam kasus lain Nabi Musa dipait Nabi Adam dipait sama Nabi Musa. Apa bahasa Inggrisnya dipait? Dipait sama Nabi Musa. Kalau bukan karena engkau, ya abana, kami nggak bakalan harus repot-repot begini hidup-hidupnya nih. Ini semua gara-gara engkau. Subhanallah, cucu melawan kakek, mana ada kakek kalah? Kenapa aku disalahkan atas sesuatu yang bukan merupakan rencanaku? Jauh sebelum aku menyentuh buah kol itu, Allah sudah bilang, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan kujadikan Adam ini khalifah di bumi. Pegang aja gue belum, jadi aja belum, udah dibilang begitu. Jadi yang punya rencana siapa? Kalah Nabi Musa, dimaafkan. Kirain pun Nabi Musa. Semoga bapak-bapak ketemu nanti dengan Nabi Musa. Saya ngebayang jaimnya Nabi Musa. Istilah anak muda yang sekarang kayak kata baginda Nabi, aku bangkit dari kubur. Dan aku orang yang pertama bangkit dari kubur. Begitu aku bangkit, istilahnya aku masih kisik-kisik mata begini. Ku tengok Nabi Musa dan nyender di tiang aras, sehingga aku tidak yakin dia yang duluan bangkit apa aku ya. Ada ulama yang berani bilang enggak, Nabi Musa itu begitu bangkit langsung lari, langsung nyender gitu. Biar ketahuan dia yang duluan. Padahal mana mungkin keliru, Nabi Muhammad lah duluan. Cuma mungkin Nabi Muhammad masih kucek-kucek begini, Nabi Musa udah nyender. Udah main langsung nyender. Riwayat perdebatan Nabi Musa dengan para anbiya itu masyhur dalam cerita-cerita. Baik, kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Allahu Akbar walillahilhamd. Itu para sahabat doa tiap hari, termasuk Nabi, Pak. Termasuk Nabi itu. Ya Allah, binasakan mereka ini, ya Allah. Kadang disebut namanya, binasakan itu orang-orang Quraisy yang mengusir nabimu itu, ya Allah. Binasakan itu Utbah, binasakan itu Utaibah, binasakan itu kadang disebut nama. Dan para sahabat itu mengerahkan 1001 ikhtiar, Pak. Namanya perang, ya. Kalimatnya cuma 2, yuktal au yaklim, kalau nggak membunuh ya dibunuh. Tapi Abu Sufyan itu lolos dari setiap kepungan, lolos dari setiap upaya pembunuhan. Kalau kita baru tinggal dongkolnya itu, Pak. Wahsy yang bunuh Hamzah, Hindun yang nyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah, dan lain sebagainya. Tapi rupanya baginda Nabi memang khas seperti yang tadi dibilang. Kalau keinginan terkabul, gembiranya sekali. Kalau tidak terkabul, gembiranya berulang kali. Kenapa? Karena kalau tidak terkabul, yang akan terjadi itu sepenuhnya rencana Allah tanpa keinginan-keinginan kita. Tapi pasti baik buat kita. Ternyata Abu Sufyan itu masuk Islam belakangan. Tuh. Ternyata Hindun masuk Islam belakangan. Tuh. Begitu. Ternyata orang-orang Taif ini kemudian melahirkan begitu banyak kaum muslimin di dunia. Kalau waktu itu orang Taif dibinasakan, gak ada cerita Islam masuk ke Indonesia. Gak ada cerita. Dari Taif kemudian ada muhajir yang pindah ke Yaman. Dari Yaman kemudian dai datang ke Indonesia. Habis itu kemudian orang Indonesia pada masuk Islam. Kalau Taifnya selesai, maka Yamannya tidak ada. Kalau Yamannya tidak ada, maka Indonesia tidak punya cerita tentang la ilaha illallah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang agak susah itu kemudian ketika sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nyetel jarum hatinya itu lupa. Karena as-sabru inda sodmatil ula. Kalau mau sabar itu ya ketika pertama kali kejadian, seorang perempuan menangisi bayinya yang mati, maka Rasul lewat dan Rasul bilang, sabarlah, sabar, kau gak ngalami apa yang gua alami. Perempuan ini gak lihat kalau yang bilang sabar itu Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka Nabi berkomentar kemudian, as-sabru inda sodmatil ula. Kalau dia mau sabar, sabarlah saat kejadian itu pertama kali terjadi. Karena kalau udah lama, malam-malam orang sabar juga. Kalau udah lama, malam-malam orang sabar juga, Pak. Yang namanya sabar itu ya ketika pertama kali terjadi. Begitu dompet hilang, begitu motor pas hilang, gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu pertama kali terjadi, saat itu kita setel kesabaran. Suka hilang ini, cuma dibawa oleh orang yang tidak kita kenal, ke tempat yang kita tidak tahu. Tapi dimanapun itu, yang jelas Allah pasti tahu. Tidak tahunya Allah pengennya apaan. Biasanya benda kalau terlalu diandalkan diambil. Bini terlalu diandalkan, bini diambil. Suami terlalu diandalkan, suami diambil. Ada kiai terlalu dikultuskan, diandalkan kiainya diambil. Pesannya apa? Allah itu nggak mau kalau ada yang terlalu diandalkan. Allah itu kepengen menjadi satu-satunya yang diandalkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada orang yang beranggapan, kalau tanganku anus, gimana aku bisa kerja? Sampai sekarang orangnya masih hidup, tangan kanannya sudah tidak bekerja. Pikirnya tangan kanannya yang kemudian bisa bikin dia hidup dan kemudian memberikan dia rezeki. Tidak. Allah dengan suka-suka kehendaknya kemudian diputuskannya tangan kanannya. Dan kemudian yang sesia tinggal tangan kirinya sampai sekarang. Jabatannya nggak turun, malah tambah naik karirnya. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang harus kita pikirkan, yang harus kita jadikan fokus pemikiran setiap saat, bukan ketika hal-hal yang kita inginkan itu gagal, akan tetapi pada saat kegagalan itu terjadi, bagaimana kita menyempurnakan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, abdi anallah alladzi aqulu lisyai'i kun fayakun fa'ati'ni aj'alka taqulu lisyai'i kun fayakun. Dan ada resepnya ini dari Allah. Kalau pengen sembarang yang diinginkan terjadi, yang terjadi kun fayakun, saciduh metu saucap nyata, apa yang diomong kejadian. Kalau kepengen begitu, ada resepnya. Kata Allah, wahai hambaku, aku adalah Allah, Tuhan yang apabila aku berkata kepada sesuatu jadi, jadilah, maka ia akan jadi. Kalau engkau ingin punya ucapan yang seperti itu, kun fayakun, fa'ati'ni, taati aku, aj'alka takunu fi syai'i kun fayakun, maka aku akan menganugerahkan kepadamu kemampuan kun fayakun. Jadi kuncinya pada kalimat apa? Taat. Berarti yang harus diperbaiki apanya? Kadar taat. Yang harus kita betulkan itu kadar ketaatan kita. Tapi bukan berarti begini, nah, sudah begitu berarti nanti kita punya senjata pamungkas, punya kesakten yang kalau bilang apa saja saciduh metu saucap nyata. Biasanya orang justru ketika sudah sampai pada derajat begitu itu tambah takut, tambah khauf sama Allah, tambah khosyah, tambah ngeri, tambah nggak mau biasanya. Nah, kanjeng Nabi itu lupa kalau mau apa yang susah. Nabi lapar apa enggak? Sedih malaikat ngelihat.
Nabi sampai perutnya diikat batu itu. Malaikat mau saja nurunkan makanan. Apa mulia Bani Israel daripada Nabi? Jelas tidak. Mulia Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi Nabi malah gak mau pakai. Sahabatnya itu kelaparan, rebah 2 baris, mau perang gak punya bekal, dibiarin sama Nabi-Nabi. Padahal kalau Nabi mau, seperti dalam perang Badar kan malaikat ikut turun, ikut bantuin perang, tapi Nabi tidak lakukan. Kenapa? Karena kehebatan manusia pada kesempurnaan taatnya. Manusia itu makin istiqomah, makin sakti, sekalipun tidak nampak keramatnya. Maka umat Nabi Muhammad ini gak muncul karomahnya dalam bentuk keanehan-keanehan begitu, enggak. Itu sesekali muncul, ada, tapi gak mesti. Kalau Bani Israil kan gampang. Lapar 600.000 orang, ada yang bilang 60.000 orang, ada yang bilang 6.000 orang. Doa, ngeri, ngeri. Nabi Musa itu sekali doa, fa'arsalna alaihimut tufan, angin topan melanda Bani Israil. Wadam, darah, air sumur, air sungai Nil, semua air berubah jadi darah. Wal jarod, serangan hama belalang. Kalau sekilo enak digoreng, kalau 800 ton ada belalang. Di Madinah itu zaman dulu kalau lagi musim belalang, itu gulungan karpet Masjid Nabawi kalah gede dibandingkan tumpukan belalang kalau lagi musim belalang. Nyerang satu pohon itu dalam hitungan detik habis. Wal jarun wal kumal kutoroso di mana? Wal dofani katak. Ada sebiji aja serumah ribut, bini teriak, anak menjerit. Nah, kalau katak dari udung saji keluar katak dari mana lalu kayak apa? Itu ketika Nabi memainkan perannya dalam bentuk doa-doa kayak begitu. Nabi Muhammad gak mau doa begitu. Maka seorang sahabat datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, Allah tad'u rabbak ayyaj'alaka mulkan kamulki Sulaiman. Kenapa sih Tuhan tidak minta saja kepada Tuhanmu itu kerajaan macam kerajaan yang diberikan kepada Raja Sulaiman? Kata baginda Nabi, setiap Nabi punya doa yang mustajab, masing-masing udah pada dipakai. Ada yang untuk supaya umatnya celaka setelah gak bisa didakwahi, ada yang untuk menaikkan derajat mereka di dunia seperti Nabi Sulaiman, udah dipakai. Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Bayangkan coba ada doa kayak begitu. Jangan dipakai, Pak, percuma juga bakalan dikabul, Bapak. Doa itu khusus Nabi Sulaiman. Ya Allah, beri aku kerajaan yang tidak akan pernah Engkau berikan lagi kepada siapapun sepeninggalku. Ada doa kayak begitu. Maka Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang tidak akan diberikan lagi kepada orang sesudahnya. Yang kerjain bikin bangunannya jin, setan, wa minasyayatini may yahusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik. Jin ifrit itu kepala proyeknya. Kalau sekedar jin tomang paling tukang adu. Udah kuntilanak satpam aja nggak mau, apalagi jadi satpam di zaman Nabi Sulaiman. Dikerahkan semua. Ada raja yang seperti itu kuasanya. Nah, mantiqat, mengerti bahasa-bahasa burung, bahasa binatang. Subhanallah, tabarak takrim. Kendaraannya permadani, diterbangkan angin. Kemana beliau pergi? Rukha'an haithasam. Mana saja? Permadaninya nampung 30.000 orang. Airbus bikin pesawat paling gede baru 800 Pak kapasitas, itu pun belum bisa parkir di Indonesia, belum bisa mendarat di Indonesia, runway-nya kurang lega. Tidak ada lagi yang diberikan, tapi udah kelas, tidak dapat lagi yang lain. Maka kata baginda Nabi, aku juga punya doa yang itu, tapi ku simpan buat besok di faslil qadha, di akhirat.
buat nyelamatin umat. Untungnya tuh sampai meninggal gak dipakai doa itu, sehingga kita ada harapan dapat syafaat dari baginda. Daripada kita lihat Nabi terbang, daripada kita lihat kiai ngajar sambil terbang, atau kayak Kiai Barsiso ngajar di atas pucuk alang-alang, wirid zikir itu sampai ngebul, ceklak. Wah, daripada kita begitu ngelihat kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, tapi kemudian umat mati masuk neraka. Bagus kiainya itu ditempelin benjol, diseruduk motor pincang, tabrakan remeh, bagus begitu. Tapi umat di akhirat dapat syafaat dari baginda Nabi karena doanya oleh Nabi belum dipakai. Nun sewu. Kalau susunan acara, kita acara-acara resmi, pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Doa itu acara keberapa? Terakhir. Kenapa Nabi doanya nanti di akhirat? Karena pekerjaan umatnya belum selesai. Karena belum selesai, belum doa. Nanti doanya di akhirat. Langsung di hadapan Allah, dipakai di saat genting. Maka rumusnya sederhana. Kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Kehebatan umat Nabi ini dalam taatnya. Taat yang saya maksud bukan cuma sekedar taat ritual, Pak, tapi juga taat sosial. Bukan cuma ibadah manto, tapi juga ibadah bermanto. Itu kehebatan. Nggak usah aneh kalau lihat ada orang-orang yang kayak macam begitu-begitu gitu. Orang pintar yang menurut penerawangan saya. Nggak usah aneh melihat yang begitu. Menurut penerawangan sampean dan penerawangan saya, sampean sama saya sama-sama bakal mati. Terus itu sih paling pasti, Mbak. Si lian-liannya kumbru wallahu alam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, maka rumusnya kembali kepada fa'ati'ani. Sempurnakan taat. Sempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, berarti sesuatu itu diambil alih oleh Allah. Seolah-olah Allah bilang ini, udah lalu percaya aja sama gua beresin. Percaya saja sama aku lebih tahu maslahat dan manfaat untuk diri. Selesai. Dipungkas dengan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Faqina adzabannar. Pak Nasir almarhum. Maaf, ini cuplikan sejarah. Ketika Bung Karno, tokoh-tokoh politik waktu itu berasal kaum muslimin kan lagi heboh-hebohnya katanya. Katanya saya belum itu. Pasca Nasakom, sehingga orang-orang Islam yang jengkel itu kemudian merencanakan membunuh Bung Karno gara-gara Nasakom, gara-gara Nasakom. Saking jengkel keberpihakan Bung Karno katanya terhadap komunis, katanya, dan lain sebagainya, sehingga sebagian orang merencanakan pembunuhan kepada Bung Karno. Saya diceritain oleh orang yang yang keluarganya itu yang melempar granat di Cikini. Itu ada kiainya Pak itu yang nyuruh itu. Gak main-main. Membunuh Bung Karno itu pekerjaan yang Masya Allah memerlukan mental yang luar biasa. Pak, harus punya syarat nyawa 9. Pemimpin besar revolusi kok mau dibunuh. Jadi cuplikan beritanya itu begini. Yang saya dapatkan dari riwayat yang saya dapatkan. Begitu kemudian upaya pembunuhan Bung Karno itu gagal, dan kemudian itu dilaporkan kepada sejumlah kiai alim ulama yang berseberangan secara politik dengan Bung Karno saat itu. Para kiai itu kasih komentar begini, kalau gagal rencana kita, nanti akan berlaku rencana Allah. Sudah, berarti Allah punya rencana lain untuk membuktikan yang benar kita, apa yang benar. Itu sebelum tahun 1965 terjadi pengkhianatan PKI. Jadi begitu jebret peristiwa PKI, ya ini rencana Allah, begitu kan? Ya ini rencana. Jadi kadang rencana Allah itu dipahaminya sekian, setelah sekian lama
Sahabat tuh perlu waktu kurang lebih 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun untuk tahu rencana siapa. Rencana Allah alam. Selebihnya kemudian maka sahabat wa alaiha maka sahabat. Siapapun kemudian akan kembali kepada Allah dan kita akan dihisab sesuai amalan kita masing-masing. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tanpa bermaksud menghakimi sejarah, karena kita tidak hidup pada masa itu. Kelak nanti semua orang akan ditanya tentang perannya pada saat dia hidup, bukan tentang peran orang lain pada zaman yang dia tidak hidup pada masa itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.